Video bakal caleg Partai Nasdem bagi-bagi duit di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, Jawa Barat ini mendadak menjadi viral. Aksi sebar uang dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem. Dan pemirsa, inilah video yang menjadi viral dari bakal calon legislatif atau bacalek dari Partai Nasdem bagi-bagi uang di halaman kantor KPUD Garut, Jawa Barat. Seorang pria naik ke sebuah replika dodombaan sambil menyebar uang kepada orang yang mengerumuninya. Selain pria bacalek tersebut, terdapat juga Ketua DPD Nasdem, Diah Kurniasari, yang ikut membagikan uang secara terbuka di halaman yang sama. Insiden bagi-bagi uang di kantor KPUD Garut ini berlangsung saat Partai Nasdem DPD Garut mendaftarkan 50 orang bacaleknya untuk menjadi peserta pemilu legislatif. Dan pemirsa, kita akan dapatkan informasi lebih lanjut mengenai penindakan dari kasus ini. Sudah bergabung dengan kita secara daring yaitu Bapak Ahmad Nurul Syahid selaku Ketua Bidang Hukum Bawaslu Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurul Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak. Baik Pak Ahmad, ini kami juga ingin mengkonfirmasi, betulkah memang bacalek dari Nasdem tersebut di halaman KPUD bagi-bagi uang dan sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu Pak? Ya Mbak, kebetulan hari ini ada 3 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya di KPU Kabupaten Garut. Kebetulan Partai Nasdem itu jadwalnya yang kedua. Nah, pada saat itu dengan beberapa proses mungkin ketika datang dengan rombongan, kemudian ada hiburan yang dibawa oleh rombongan Partai Nasdem juga, yaitu dodombaan, lalu melakukan prosesi pendaftaran di ruangan. Setelah itu melakukan telkom seperti biasa dengan partai yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, pada saat itu mau penutupan, pada sudah beres proses pendaftaran, dilakukan dengan hiburan kembali. Barulah kejadian bakal calon legislatif dari Partai Nasdem dengan Ketua Nasdem di Kabupaten Garut itu membagikan uang dengan cara menaiki dodombaan. Gitu. Baik Nah, Pak. kondisi waktu tadi itu hujan juga. Baik, kenapa Pak? Yang terakhir maaf saya tidak mendengar. Kondisi pada saat itu kondisinya lagi hujan gitu. Lagi hujan. Masa yang dibawa ini juga masa yang dibawa oleh para bacalek dari Nasdem tersebut ya Pak? Betul. Baik, tindak lanjut Pak untuk mereka, untuk para bacalek ini Pak? Untuk tindak lanjut mungkin sesuai dengan prosedur yang ada di Bawaslu, melihat dari Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Pertama, karena ini adalah hasil pengawasan secara langsung, karena memang pada saat tadi pendaftaran dan selama ini juga bahwa Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat. Jadi setiap hari selama ada pendaftaran, Bawaslu selalu ada di KPU. Nah, proses ini dengan kejadian ini ada waktu untuk Bawaslu, mulai dari pembuatan laporan hasil pengawasan itu dikasih waktu selama 7 hari juga Mbak. Jadi ini ada temuan, jadi artinya bahwa Bawaslu itu dikasih waktu selama 7 hari untuk menentukan apakah ini ada dugaan pelanggaran atau tidak adanya pelanggaran. Nah, ini ada proses-proses menurut Perbawaslu nomor 7, karena memang untuk penanganan pelanggaran itu kita mengacu pada Perbawaslu itu. Nah, setelah itu juga, setelah 7 hari, kemudian kami pun belum tidak secara langsung melakukan registrasi, tapi masih ada waktu. Artinya bahwa mulai dari besok kami akan melakukan pembahasan juga Mbak di pleno, karena untuk menentukan apakah ini temuan atau tidak itu harus melalui rapat pleno di Bawaslu. Gitu, Mbak. Tapi karena video ini menjadi viral Pak, sehingga kemudian menjadi sorotan masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang berpendapat menilai bahwa apa yang dilakukan dalam video tersebut sangat tidak etis Pak.
Ya betul, kami juga menyayangkan karena itu kejadiannya di halaman KPU, di mana KPU itu adalah pertama sebagai penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu. Yang kedua itu kan lembaga pemerintah juga, yang memang kami pun tadi sudah menyayangkan dengan kejadian itu. Tetapi Bawaslu dan KPU pada saat itu sudah mencoba mengingatkan, Pak. Mengingatkan dengan memberikan kode. Tapi mungkin karena cuacanya hujan, kemudian ada musik yang cukup keras, sehingga tidak sampai kode yang kami sampaikan bahwa itu jangan dilakukan. Baik, sebenarnya secara aturan sendiri Pak, ini juga mungkin menjadi informasi ataupun juga pengetahuan untuk masyarakat. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan dan juga bagaimana aturannya untuk bisa membawa massa pada saat pendaftaran bacalek ini Pak? Kalau aturan pembatalan itu memang ada di wilayah KPU Baya. Apakah setiap partai ketika mendaftarkan itu diperbolehkan membawa anggotanya atau calegnya secara keseluruhan atau tidak. Tetapi yang biasanya yang tadi pun sebetulnya yang masuk ke ruangan untuk mendaftar itu cuma perwakilan, cuma 3 orang. Jadi rombongan itu hanya duduk sampai di halaman kantor KPU. Baik, Pak Ahmad, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami. Kita akan terus tunggu Pak, kemudian bagaimana hasil keputusan selanjutnya. Selamat malam Pak. Terima kasih Mbak. Selamat malam juga Mbak.